Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Ida Wahyuti, kali ini kita membahas latihan asesmen akhir fase D mata pelajaran matematika kelas 9. Kita lihat materi pelajaran matematika SMP Kurikulum Merdeka. Ini terdiri dari materi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kita mulai dengan pembahasan soal yang pertama. Bagaimanakah cara urutan pengoperasian? Nah, pada pengoperasian yang dikerjakan adalah pangkat atau akar, kemudian kali atau bagi, tambah atau kurang. Sehingga untuk soal seperti ini yang dikerjakan dahulu adalah, nah ini kan ada pembagian. Pembagian ini dirubah menjadi bentuk kali dengan jalan. Nah ininya dirubah 6/5 menjadi 5/6 bagi menjadi bentuk kali. Nah kemudian 5 atas dan bawah dicoret. Dan hasilnya menjadi 5,5 ditambah 4/6 kurangi 1, 2/3, 4/6 menjadi 2/3 ya. Nah akhirnya 2/3 dikurangi 1,5 berarti tinggal negatif 1. 5,5 kurangi 1 hasilnya 4,5. Soal yang kedua. Diketahui sekotak brankas berisi 40 kelereng. Kelereng tersebut dijual dalam kemasan berukuran kecil. Nah, jika terdapat kemasan 20 kemasan plastik, setiap kemasan berisi berapa kelereng? Nah, berisi 40 bagi 2 ya, berarti 2 butir kelereng. Pertama berarti betul. Jika setiap kemasan plastik berisi 3 butir, banyaknya plastik berarti 40 dibagi 3 ada 13 kemasan, tetapi sisa 1 butir. Berarti yang I2 betul ya. Kemudian, jika setiap kemasan plastik berisi 6 butir kelereng, banyaknya plastik adalah 40 dibagi 6 ada 6 plastik. Tetapi sisa ya 6 kali 6 kan 36, berarti sisa 4 butir. Sehingga yang pernyataan ketiga salah. Jadi jawabannya I1 dan I2. Dinding kamar mandi Tina berbentuk persegi panjang dengan panjang 3 meter lebihnya dari lebarnya. Jika lebar dinding dinyatakan dengan X, maka panjangnya menjadi X plus 3. Luas panjang kali lebar berarti X plus 3 kali X. Menjadi X kali X kuadrat, 3 kali X adalah plus 3X. Sehingga luas dinding keseluruhan, kan ada 4 dinding ya, depan, kiri, kanan, belakang, menjadi 4 kali X kuadrat plus 3X dikalikan 1 menjadi 4X kuadrat plus 12X. Jadi jawabannya adalah B. Soal keempat. Diketahui persamaan linear 6X plus 4 sama dengan 16. Nilai 3X min 5 adalah, kita kerjakan dulu ya, 6X plus 4 kan sama dengan 16, sehingga 6X sama dengan 16 kurangi 4, 6X sama dengan 12, X-nya sama dengan 2. Dimasukkan 3X min 5 menjadi 3 kali 2 min 5, hasilnya 1, jawabannya D. Soal kelima, persamaan garis lurus gambar berikut adalah, anak-anak, garis ini berarti melalui 0,5 dan negatif 3,0. Gunakan penyilangan ya, sehingga akan diperoleh, hati-hati, 0,5 menjadi 5 kali X dikurangi 3 kali Y. Sama dengan perkaliannya 5 kali negatif 3. Sehingga diperoleh 5X min 3Y sama dengan negatif 15. Bisa ditulis 5X min 3Y. Negatif 5 pindah ke kiri menjadi positif. Sehingga jawabannya adalah B.
Soal kelima, Ana, Bella, dan Dona bekerja pada perusahaan yang sama mendapat upah 4.000 per bulan. Ketiga anak memiliki keperluan berbeda-beda seperti tertera dalam tabel. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, pernyataan yang benar yang mana ya? Nah, gaji Ana untuk makan kita cek. Gaji Ana untuk makan itu kan 20%. Berarti 20 per 100 kali 4 juta. Coret nolnya ya, atas dengan bawah. Nah, tinggal 20 kali 40.000. 02-nya hilang ya. Menjadi 800.000. I1 betul. Gaji Dona untuk ditabung. Berarti 25% kali 4.000. Nah, ini ya. Berarti hasilnya adalah 1 juta. Berarti pernyataan kedua betul. Kemudian gaji Bella untuk ditabung 30% ya. Berarti 30 per 100 kali 4 juta. Nolnya dicoret. Menjadi 30 kali 40.000 ya. Menjadi 1.200.000. Berarti pernyataan ketiga salah. Dona orang yang paling boros. Dona tabungannya hanya 25%, betul ya? Jadi Dona orang yang paling boros, betul. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, dan 4B. Nanda melihat beberapa keranjang berisi semangka. Susunan keranjang tersebut membentuk pola bilangan. Nah, kita lihat polanya. Pola ke-1 5, pola ke-2 7, ke-3 8, ke-4 9, ke-5 11, ke-6 13, ke-7 15, ke-8 17. Kita lihat 5 7 8 9. Ini ya, yang ini enggak bisa bentuk pola ya, 2 dengan 8. Nah, sehingga yang dihilangkan agar membentuk pola barisan bilangan aritmetika adalah keranjang ketiga. Jawabannya D. Persamaan garis di bawah ini yang tegak lurus dengan persamaan 4x min 5y sama dengan 20 adalah, nah, dua garis saling tegak lurus jika perkalian kedua gradien sama dengan negatif 1. Nah, 4x min 5y sama dengan 20. A-nya 4, B-nya negatif 5. Maka M1-nya adalah min A per B. Dimasukkan min 4 per B-nya negatif 5. Min bagi min hasilnya positif. M1-nya 4 per 5. Nah, sekarang kita cek. 5x plus 4y ya. Jawaban A, 5x plus 4y sama dengan 15. A-nya 5, B-nya 4. M2-nya berarti min 5 per 4. Min 5 per 4. Nah, M1 kali M2 kita cek. Oh, sama dengan negatif 1. Sehingga jawabannya A. Nggak usah dicek ya berikutnya. Soal nomor 9. Raffi adalah seorang arsitek. Dia ingin membuat rumah berukuran 25 meter kali 20 meter. Dia ingin merealisasikan desain rumah impiannya. Jika skala yang ingin digunakan dalam mendesain rumah adalah 1:50, ukuran desain bangunan yang harus digambar Raffi berapa? Nah, kita lihat ya, ukuran rumahnya 20 meter kali 5 meter kali 20 meter. Artinya P-nya 25 meter, lebarnya 20 meter. Skala 1:50. Skala itu adalah jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Atau ditulis skala sama dengan jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada gambar sama dengan skala. Jadi kalau disilangkan ya, jarak pada gambar sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Berarti panjang pada gambar skala kali panjang sebenarnya. Panjang pada gambar berarti 1/50 kali 25 meter. 25 meter kan dijadikan senti menjadi 2500 ya, karena nambah 02. Sehingga sama dengan 50 cm. Lebar pada gambar skala kali lebar sebenarnya dimasukkan. Sehingga sama dengan 40 cm. Sehingga jawabannya adalah
Do. Nomor 10, fungsi linear f dari A ke B dirumuskan dengan fx sama dengan ax plus b. Nah, kita masukkan F2-nya sama dengan negatif 6. Berarti X-nya kan diganti 2 ya, menjadi 2 kali A plus B sama dengan negatif 6. F3-nya berarti X-nya diganti 3 menjadi 3 kali A plus B sama dengan negatif 4. Langsung dikurangkan ya, karena B-nya sudah sama. Nah, 2A dikurangi 3A menjadi min A. Min 6 dikurangi min 4, berarti sama dengan min 6 tambah min 4, hasilnya min 2. Sehingga A-nya sama dengan 2. Lalu disubstitusi A sama dengan 2 ke persamaan 2A plus B sama dengan negatif 6. Dimasukkan menjadi B sama dengan min 6. Min 4 adalah negatif 10. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 11. Sebuah pintu dibuka hingga membentuk sudut 120 derajat dari posisi tertutup rapat atau garis lurus dinding. Sudut yang terbentuk antara pintu dan dinding jika pintu dan dinding berpelurus adalah berpelurus kan membentuk 180 derajat ya. Berarti 180 derajat dikurangi 120, 60 derajat. Nomor 12, nilai X dari gambar adalah, nah ini gunakan rumus penyilangan ya, adanya kan rumus tengah. 16 sama dengan 2 kali X ditambah 3 kali 20. Nah, 16 sama dengan 2X plus 60 bagi 5, disilangkan 16 kali 5 berarti 80 sama dengan 2X plus 60, 2X sama dengan 80 kurangi 60, sehingga X-nya ketemu 10. Pernyataan yang bernilai benar adalah, nah kita lihat pernyataan 1, min 2 pangkat 4. Minnya ada di luar ya, 2 pangkat 4 itu kan 16, jadi negatif 16. Kemudian pernyataan kedua, negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif kali negatif, 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 hasilnya negatif 8. Pernyataan ketiga, 1/3 pangkat 4 berarti 1/3 kali 1/3 kali 1/3 sama dengan 1/81. Berarti benar ya. Pernyataan yang keempat, min 5 dipangkatkan 2. Berarti min 5 kali min 5, 25. Sehingga pernyataan yang benar adalah 2, 3, dan 4. Bentuk sederhana dari akar 75 dikurangi akar 12 tambah 5 akar 3. 75 itu anak-anak gini ya, kalau ada soal begini biasanya bantuannya di akar 3 ini ya. Sehingga 75 itu kan bisa 25 kali 3, 12 4 kali 3. Nah, sama dengan 25 di akar menjadi 5 akar 3, 4 di akar 2 ya menjadi 5 akar 3 dikurangi 2 akar 3 tambah 5 akar 3, hasilnya negatif menjadi 8 akar 3. Nomor 15, hasil ulangan IPA kelas 9A seperti pada tabel. Nah, kalian masih ingat ya, rata-rata atau min sigma fx dibagi sigma f berarti dikalikan satu-satu ya. Ini adalah menunjukkan nilai, ini frekuensinya. Berarti 2 dikalikan 5 ditambah 3 dikalikan 6 ditambah 6 dikalikan 7 ditambah 10 kali 8 ditambah 6 kali 9 ditambah 3 kali 10 dibagi frekuensinya 2 plus 3 plus 6 plus 10 plus 6 plus 3. Jadinya
2, 3, 4 bagi 30 hasilnya adalah 7,8. Kemudian median itu nilai tengah setelah data diurutkan ya. Berarti keberapa? N-nya tadi kan ketemunya 30 ya. Karena frekuensinya ada 30 kalau di total. Sehingga ke 15,5. Anak-anak ini bisa dilihat ke sini saja ya. Ini 2 tambah 3, 5, 5 tambah 6 ke 11. Berarti 15,5 nanti ada di posisi sini. Jadi 8. Kemudian kalau modus jelas, modus itu yang punya frekuensi terbesar juga 8. Jadi jawabannya B. Nomor 16, sebuah kapal dari pelabuhan P menuju pelabuhan Q dengan jurusan 3 angka. Ke utara 10 kilo, ke timur 25 kilo. Jarak P ke Q berarti PQ kuadrat sama dengan PC kuadrat plus CQ kuadrat. Karena melewati C ya. Sama dengan 10 kuadrat tambah 25 kuadrat. Hasilnya 725 kuadrat. Sehingga PQ sama dengan akar 725. 725 itu kan sama dengan 25 dikali 29 ya. 25 diakarkan menjadi 5. Berarti 5 akar 29. Jawabannya C. Nomor 17. Berdasarkan gambar di samping, ini adalah soal termudah. Nah, selalu koordinat itu selalu abses koma ordinat atau X, Y. Berarti ini 2,8. Jadi jawabannya A tanpa menghitung. Soal nomor 18. Selesaian SPLDV. Nah, 3X plus 4Y sama dengan 15. 4X min Y sama dengan 1. Caranya bagaimana? Kita akan mengeliminasi X ya. Atas dikalikan 4, bawah kali 3. Atas menjadi 2X plus 6Y, 16Y kali 4 semua sama dengan 60, bawah 12X min 3Y sama dengan 3 dikurangkan, hasilnya 16 dikurangi 3 adalah 13. Y sama dengan 57. Y 57 bagi 19 hasilnya 3. Lalu substitusi Y sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Boleh yang bawah ya. 4X min Y sama dengan 1. Berarti 4X min 3 sama dengan 1. 4X sama dengan 4. X sama dengan 4 bagi 4 sama dengan 1. Sehingga 1,3. Soal nomor 19, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEC. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Sudut A sama dengan sudut E. Sudut B sama dengan sudut D. Sudut C sama dengan sudut C. Betul ya? Berarti yang kedua, panjang AB sama dengan panjang DE. Berarti I2 juga benar. Yang I3, panjang BC sama dengan panjang DC. Benar. Sehingga pernyataan yang benar adalah D. Titik A 3, negatif 4 ditranslasi oleh 63 dilanjutkan dilatasi berpusat O sebesar 2. Hasil bayangan titiknya adalah A double aksen. Nah, kita lihat rumusnya. A, E, Y ditranslasi oleh AB menghasilkan X plus A, Y plus B. Dilanjutkan dilatasi OK, berarti masing-masing dikalikan K menjadi A. Double aksen K kali X plus A, K kali Y plus B. Sehingga titik A 3, negatif 4 ditranslasi oleh 63 menghasilkan A aksen 3 plus 6, min 4 plus 3. Dilanjutkan D
pusat O faktor skala 2 menjadi 2 kali 9, 2 kali negatif 2, sehingga A double aksen 18, negatif 2. Segitiga PQR mempunyai koordinat P42, Q15, R62, dirotasi oleh R pusatnya O 90 derajat. Ingat rumus rotasi ini ya. Jadi kita menggunakan, kalau positif 90 berarti P aksennya negatif Y, X. Kalau min 90 derajat berarti Y, min X. Nah ini ya. Sehingga ini menjadi A, aksennya min Y, X pakai rumus yang atas. Sehingga P2, negatif 2, R pusatnya U 90 derajat, P aksennya adalah min 2,4. Kemudian Q-nya menjadi min 5,1, R-nya menjadi min 2,6. Jawabannya adalah C. Nomor 22, sebuah titik A min 3,8 direfleksi terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A aksen. Nah, ingat rumus ini ya. Nah, kalau ini direfleksi itu dicerminkan terhadap sumbu X, P aksennya X, min Y. Kalau terhadap sumbu Y, P aksennya adalah min X, Y. Hati-hati ya. Sehingga titik A, X, Y direfleksi terhadap Y sama dengan K, yang bawah, paling bawah ya. P aksennya X, 2K min Y. Nah, sehingga min 3,8 menjadi A aksennya adalah min 3,2 kali 3 dikurangi 8 sama dengan min 3, min 8, min 3, min 2. Jawabannya D. Soal 23. Bayangkan garis Y sama dengan 3X min 5 direfleksi terhadap Y sama dengan min X adalah, nah ini ya, P, X, Y direfleksi terhadap Y sama dengan min X. Bayangannya adalah min Y, min X. Artinya ini X aksennya adalah min Y aksennya adalah min X. Diperoleh ini ya, min Y sama dengan X aksen, maka Y sama dengan min X aksen. Min X sama dengan Y aksen, maka X sama dengan min Y aksen. Masukkan ke persamaan. Y sama dengan 3X min 5, Y-nya diganti min X aksen, X-nya diganti min Y aksen. Diperoleh min X aksen sama dengan min 3Y aksen min 5. Atau bisa ditulis X aksen dikali negatif semua ya, X aksen sama dengan 3Y plus 5. Sehingga kalau dipindah ke kiri menjadi X aksen min 3Y aksen min 5 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah C. Volume gambar gabungan setengah bola dan kerucut adalah, berarti R-nya adalah 10, T-nya adalah tinggi kerucut adalah 24. Volume sama dengan volume kerucut ditambah volume setengah bola. Volume kerucut sepertiga pi R kuadrat kali T setengah bola. Volume bola kan 4/3 pi R pangkat 3. Kalau setengah bola menjadi 2/3 pi R pangkat 3. Nah, dimasukkan angkanya sepertiga, pi-nya dibuat 3,14. R-nya 10, R kuadrat 10 kuadrat, T-nya 24.
2/3 kali 3,14 kali 10 pangkat 3. Diperoleh 1/3 kali 3,14 kali 1000 kali 24 ditambah 2/3 kali 3,14 kali 10 pangkat 3 itu kan 1000 ya, menjadi 3140. 24 bagi 3 kan 8, menjadi 314 kali 8, 2/3 kali ini, sehingga 2512 tambah 2093,3, hasilnya A. Sebuah kantong berisi 10 kelereng merah, 4 kelereng putih, dan 6 kelereng biru. Berarti NS-nya sama dengan 10 tambah 4 tambah 6 sama dengan 20. NA berarti N bukan putih. 20 kurangi putihnya 4 ya, jadi 16. Sehingga P bukan putih, NA per NS 16 bagi 20, 4/5. Di kios buah Dina membeli 2 buah mangga, 5 buah jeruk seharga 25.000. X harga 1 buah mangga, Y harga 1 buah jeruk. 2X plus 5Y 25.000. Cici membeli 3 buah mangga, 7 jeruk, harganya 36.000. Berarti 3X plus 7Y sama dengan 36.000. Nah, mengeliminasi X ya, atas kali 3, bawah kali 2. Atas menjadi 6X plus 15Y sama dengan 75.000. Bawah menjadi 6X plus 14Y sama dengan 72.000 dikurangkan. Berarti Y sama dengan 3.000. Substitusi Y 3.000 ke 2X plus 5Y sama dengan 25. Diperoleh 2X plus 5 kali 3.000 sama dengan 25. 2X plus 15.000 sama dengan 25. 2X sama dengan 10.000. X-nya sama dengan 5.000. Yang harus dibayar Lina berarti kan 3X plus 2Y. Berarti 3 kali 5.000 plus 2 kali 3.000, totalnya 21.000. Soal ke-7. Panjang AC. Nah, ABC segitiga siku-siku di B. Siku-sikunya di B ya. AB 8, BC-nya 15, AC-nya 17. Triple Pitagoras ya, 8, 15, 17. Kemudian BA kuadrat sama dengan AD kali AC. Sehingga 8 kuadrat sama dengan AD kali 17. 64 sama dengan AD kali 17. AD 64 bagi 17, 3,7. Bangun di samping merupakan gabungan antara kubus dengan panjang sisi 12 cm dan limas dengan tinggi 8 cm. Berdasarkan gambar tentukan luas bangun gabungan kubus di atas. Nah, ini yang bagian atas ya, limasnya itu kan membentuk segitiga, tingginya adalah 8. Berarti alasnya 6. Sehingga sisi miringnya 10. Sisi miring 10 itu berarti ini ya, merupakan tinggi dari segitiga yang ini. Nah, itu nanti ada 4 segitiga ya. Luas bangun itu berarti yang bawahnya itu ada 6. Ada 6 sisi, ada 6 bidang sisi, cuma yang bagian warna biru ini kan tertutup, sehingga hanya dihitung menjadi luasnya 5S kuadrat, bukan 6S kuadrat.
Kemudian ditambah ini segitiganya ada 4 ya. Berarti 4 kali luas segitiga. Ini berarti segitiga ini alasnya 12. Tingginya adalah sisi miringnya tadi, ketemu 10 tadi. Sehingga 5 kali 12 kuadrat ditambah 4 kali luas segitiga setengah kali 12 kali 10 ya. Sehingga menjadi 5 kali 1, 44 ditambah 4 kali 6 kali 10. 720 ditambah 240 hasilnya 960 cm persegi. Sebuah kubah masjid memiliki atap berbentuk setengah bola dengan diameter 20 meter. Jari-jari berarti 10 meter. Biayanya 50.000 per meter persegi. Maka kita akan menghitung luas kubah dulu. Luas kubah kan sama dengan luas setengah bola. Luas bola 4 pi r kuadrat, kalau setengah bola berarti 2 pi r kuadrat. Dimasukkan angkanya menjadi 2 kali 3,14 kali 10 kuadrat sama dengan 628 meter persegi. Biayanya berarti 628 kali 50.000, hasilnya adalah 31.400.000. Jadi biaya totalnya adalah 31.400.000 rupiah. 2 buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 72 kali. N-nya berarti 72 kali. S-nya kan 2 dadu dilempar ya, banyaknya S itu 1,1, 1,2, 1,4, 1,5 dan seterusnya sampai 6,6 ada 36. NS-nya 36. Kemudian berapa frekuensi harapan muncul kedua mata, hasil kalinya sama dengan 6. Hasil kali sama dengan 6 itu berarti 1, 6, 2, 3, 3, 2, 6, 1 ada 4 ya. NA-nya ada 4. Sehingga PA NA bagi NS sama dengan 4 per 36 sama dengan 1 per 36. Frekuensi harapan muncul A, PA kali N berarti 1 per 9 kali 72 sama dengan 8 kali. Nah, demikian pembahasan latihan AAFD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.